استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واجمع علامه نوى به شيخ الفاتحه. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لا بدين ظهر الدهر رضي الله عنه وعنكم عن المسلمين. وقال رضي الله عنه وقال سيدنا الإمام محمد بن أحمد بن جعفر بن القطب أحمد بن زين الحبشي: القضاء لا محيص عنه والشريعة تتبع من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو. Telah berkata Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Wali Qutub Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, kata beliau, bermula takdir Allah itu tidak ada satupun orang yang bisa lari dan menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya qada adalah kehendak Allah. Maksudnya Allah sudah menghendaki dengan iradatnya, dengan sifat iradatnya. Dikehendaki oleh Allah sesuatu yang mungkin, artinya sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Dikehendaki dan diputuskan dan dipilih sudah salah satu. Kita adalah mungkin, artinya kita ini boleh ada, boleh tiada, boleh kaya, boleh miskin, boleh handap awak, boleh panjang, boleh putih kulit, boleh lutut, rambut boleh ikal, boleh kujur, boleh kusut. Semua itu adalah yang namanya mungkin. Kemudian Allah dengan sifat iradatnya sudah memilihkan sebutin. Lalu belum ada kita, bahkan belum ada alam semesta, sudah dari orangnya, warnanya, sifatnya, kejadian semua alam semesta itu sudah di dalam iradat Allah. Artinya sudah dipilihkan oleh Allah. Sudah. Jadi kalau orang dipilihkan sugih, itu bila lahir pasti sugih. Bila orang dipilihkan hidupnya itu miskin, kayak apa aja pasti miskin. Bila orang itu dipilihkan hirang, lahirnya kayak apa aja pasti hirang. Bila orang itu dipilihkan putih, lahirnya kayak apa aja pasti putih. Nah, Allah telah menghendaki
maksudnya sudah memilihakan. Nah Allah memilihakan itu tadi namanya qadha. Dan itu baluman ada lagi alam semesta. Kenapa Sidin sudah memilihakan? Karena Sidin alim. Logika. Orang alim, orang yang bersifat ilmu, kawa memilihakan dan menentukan. Jakanya bingung. Karena Sidin alim, lalu Sidin wajar, kawa dan sudah memilihkan. Nah jadi arti qadha kehendak Allah, atau bahasa kampungan kita sudah pilihan Tuhan kayak itu. La mahisa anhu, tak ada satu orang pun yang bisa lari daripada itu semua. Sambungannya, wasyari'atu tuttaba'u an ghairi ifratin wala tafritin wala ghulmin. Kemudian ada yang disebut dengan syariat. Tuttaba'u ini harus dilaksanakan dan diikuti aturan lain. Qadha kehendak dan pilihan Allah ialah satu bala, dua nikmat, tiga taat, empat maksiat. Allah sudah memilihakan. Ada kehidupan orang itu bala, musibah. Jadi hidup orang itu diliputi oleh bala, bukan karena apa-apa, toh pilihan Tuhan bahwa hidupnya diliputi oleh bala. Syariat harus diturut. Artinya apa? Ketika dapat bala, jangan bertakun. Kenapa Tuhan mendatangkan bala? Jangan. La yus'alu amma yaf'al. Jangan ditanya kenapanya, tapi laksanakan syariatnya. Apa syariatnya? As-sabr. Disuruh bersabar. Untuk dapat sabar, husnul dzan, bersangka baik lawan Allah. Jadi waktu dapat bala, kita dituntut duduk di syariat, menuruti Rasulullah. Jangan kita mengguyang, apalagi mengungkit hati. Kenapa itu kan? Hari ini bala, semalam bala juga. Ada wadah lain lagi kan? Orang undang-undang ini menghukum makan Tuhan. Betapun kayak itu. Memang Allah punya jawaban. Allah punya. Justru itu kan bisa ditakuni. Kita bingung bukan karena kita ini, artinya Tuhan kesalah dulung mendatangkan bala ada. Kita tuh jadi bingung kenapa jadi bala, karena orang kita taros bukan karena Tuhan salah dulung, karena kita bungung. Jakanya dibuka akan hijab oleh Allah. Kenapa Tuhan itu mendatangkan bala? Maka kita akan menyetujui dan mendukung putusan Allah itu pasti. Cuma karena kada tabuka lalu bingung.
Ini bungol, begadulan bungol, beranak tambok. Ya. Jadi banyak tanya, banyak takun lawan Tuhan. Supaya jangan banyak tanya, banyak takun, syariat datang. Sobat. Apa arti sobat? Husnudzan. Orang husnudzan mengkaya takut, mengkaya. Walaupun ini ada yakin, sisi baik dari apa yang digawi Tuhan tuh, ini ada yakin. Cuma paling kada utaknya sudah positif, utaknya sudah normal mencari sisi baik. Nang memang ada, memang ada. Dengan husnudzan inya sepertinya dianggap model takut rahasia balani. Lalu ujarnya mungkin Anda jadi dapat balani ditakur Tuhan. Bisa jadi. Paling kada husnudzan itu bagus. Benar ada benar husnudzan inya itu ada masalah. Yang penting utaknya husnudzan. Mungkin dinya unda ini jadi didatangkan bala dan musibah ditakur. Artinya diingatkan ada yang kuasa, ada yang harap. Apa selama ini kunci yang dipegang, gembok yang dipingkuti diyakini, keamanan yang dipegang. Sakalinya masuk dua maling ditakur Tuhan, jar Tuhan udah biar kayak apa nyawa bisi kunci gemboknya kan kayak sandal 5 kali lipat honor banget sampai nang ampun rumah aja bingung cara membuka gemboknya itu pakai maling. Lalu pada bertahap kehilangan, ada bertahap, aman-aman aja, ada tuh ditagur oleh Tuhan. Jadi jar Tuhan nyawa harus sadar unda ini boleh begawi, boleh kata. Biar gemboknya mono, biar lawangnya kuat, biar hansipnya kasih gulingan, unda ini boleh begawi, boleh kata. Kada ingat pintangan situ, lalu ditagur. Mungkin bisa jadi juga karena dosa kita cadar diampuni, bisa jadi, bisa. Adil Allah Ta'ala. Ikam misalnya betina batu garing ngasih ampinan, jadi ikam mungkin Tuhan mengampuni dosa anda. Aku naik, Tuhan mengampuni. Anda pikir-pikir jadi kan, amun di akhirat kena dicucul orang di situ je tadi, apalagi dicucul sebuah awak. Nang ampun ikan, nang ikan penyahakan kena disapai Tuhan. Misalnya itu je sakit, itu je padi, apalagi sebukuan awak cadar dicucul, maka lawas, maka ada setengah. Nah, bila ampihnya kita tahu di neraka memberi subang, lalu di dunia dialihkan Tuhan siksa penyakit, sabar karena bersangka baik, maka ujadikan mun pikir-pikir hakun di sini dihukum makan, kawan juga makan, kawan juga tulis. Walaupun penyakit itu ada di awal,
tapi masih ringan dibanding adab akhirat. Lalu ridho mendukung pilihan Tuhan, mendatangkan bala, mendukung, menyetujui, menerima Tuhan mendatangkan penyakit di dalam dunia karena husnudzon ujarnya mungkin Tuhan ma'ajak undani ma'ampuni dosa unda ridho daripada di akhirat kira dihukumakan Tuhan hakun di dunia sini husnudzon. Mungkin juga ini unda jadi dapat bala dan musibah ini mengatur unda ini kada bisi napa-napa bangkrut asal bisi duit 750 triliun sejamnya dia bilang apik mana di rumah dibom murah tambur duit lawan habu-habu hilang habis. Mungkin undani ditakur Tuhan dilajari ilmu bahwa nyawa itu kada bisi napa-napa. Nyawa dengan duit 750 triliun hendak mengaku beisi sudah, hendak merasa beisi sudah, itu dinding bagi nyawa. Unda sayangnya Tuhan lawan nyawa, unda gada tanah bana ibom murang hancur debunya jetambur lalu kata lagi di duit lalu biar kita nih oh Tuhan melajari undanya hamba. Ringkas kata, apabila datang bala dan musibah ambil syariat, yaitu husnudzon yang melahirkan sobar. Nah apabila sobar, Quran bilang innallaha ma'as-sabirin. Allah masih sayang lawan orang nang sabar. Tapi munnya ikam memual Tuhan ada sabar. Karena ada husnudzon, Tuhan akan mendatang kada adil, Tuhan akan memai, Allah kada lagi menyayangi. Biar seduniaan menyayangi Allah kada lagi. Biar semuanya hormat lawan kita Allah ada lagi karena cagar kena dihukumakan oleh Allah. Wasyari'atu tuttabah, syariat harus dilaksanakan. Dua, datang nikmat datang, ambil syariat. Apa syariat menyuruh? Ingat, ini dari Allah. Unda bangkantar, unda bisa berpanggil berusaha berbisnis. Allah faktanya banyak. Buta huruf sugi, SE mantul. Kada bisa begawi sugi kayak kubur ya. Abahnya mati, mamanya mati, pastinya anak mamanya mati itu inya lahir kalahian maka dikukuk darah waris oleh si bayi. Sugi kada? Abahnya itu 750 triliun. Ada singgawian dah tahu di dunia langsung kukuk darah warisan jatuh kepada inya. Abahnya mati, mamanya pas melahirkannya mati juga. Kamana waris kubur pada kayaknya. Maka hitungannya di sana. Maka hanya niat-niat baik. Atau di toko lagi. Jauh lalu pula baik. Kalau di mana-mana pada kisah kita aja. Bukti hanya Allah yang memberi rezeki. Satu, syariat menuntut ingatan. Ini dari dua, syariat menuntut jangan engkel. Engkel timbul karena mengakui ampun selama. Jangan engkel. Artinya jangan engkel, dia syukur. Artinya syukur dapat nikmat, jangan engkel.
Siapa yang syukur berarti kada engken. Siapa yang engken berarti kada syukur. Jadi mendapat nikmat lah, ambil syariat. Apa syariat menyuruh? Ini anugerah Allah, ini ampun Tuhan, hada min Allah, ini ampun Tuhan, ini kesucian Tuhan, ini kesucian Tuhan, lain kesucian benda lain. Bah terus jangan diengken-engken, ya ampun orang juga. Ya ampun orang juga bakal diengken apa? Maengken mata ampun orang asal ada masuk akal. Ya Allah, baju-baju orang jadi kita perlu pakai nama. Jadi kira ampunnya undang nih, jadi mulai. Kan ada masuk logika. Baju-baju orang seorang menangati lah, maulah. Jangan maengken akan. Jangan menangat-nangati ngaran kesugihan orang, nangaran ampun orang, jangan diengkenakan. Tok ampun orang juga. Itu syukur tak? Itu syukur tak? Dosa mengalih kewajiban lawan anak, kewajiban lawan bini, itu gitu. Jangan diengkenakan. Haknya anak ada, haknya bini ada, itu ini sudah sebuah tanda orang itu bersyukur. Lawan bini engken, bini praktek dengan kolesterol. Ya Allah, bila giginya kalah, urus kadang dulu. Bini kenapa? Makan nasi sesuap sehari, engkenan liwat anak pintu dua. Padahal keperluannya nang wajar. Nah dikasih tudin dulu. Amun sudah diserang engken lawan bini, diserang engken lawan anak, kayak dilawan orang. Makanya lawan anak meja engken, lawan bininya jengkel, berarti orang ini dapat nikmat istidrak. Berarti orang ini dapat nikmat diguna-gunai oleh dunia. Anak, kada bersyukur lalu dianggap kena. Orang yang bersyukur berarti kada kena jampi-jampi dunia. Dan soal kada maengkenakan kada harus mahadang suci. Kada. Kalau kau harus menghadang duit semiliar hanya pada maengkenakan kada. 1.000 gini anak pada maengkenakan. Ya Allah, matus dulu matus orang. Ada lagi yang wanita 1.000-nya dulu. Kenapa? Ini sudah kaya. Tapi kan ini 1.000. Ada orang anak meminta julungnya. Inya lapar apa enggak? Julungnya juga. Karena menurut inya orang kota lapar lagi pada ini. Julungnya betul-betul. Ini pikir-pikir nama dulu mati itu. Jadi tutupi dulu. Amuninya terlambat sedikit. Matinya. Kenapa masih kanyang? Julungnya. Karena lapar benar itu. Nah di sini kita Kalimantan Selatan mudah-mudahan beberapa awak sama-sama membaiki hati bahwa jangan sampai duit itu jadi Tuhan, duit jangan jadi Tuhan, jangan. Duit itu duit itu. Apabila duit sudah jadi Tuhan, melihat dan cara-caranya, sebab-sebabnya memang macam-macam. Nah, mengolah duit itu jadi tujuan dan jadi Tuhan. Masuk sekolah betapa di antara caranya lalu timbul hati
dapat masuk begawi warna balas dendam di antaranya. Lalu kumpulakan taros duit, cari taros duit. Pokoknya duit Pak, bila ada duit nyaman. Ada tulang seipung jadi tercari duitnya, jadi tercari, lalu akhirnya tertuhanakan. Nah, nang jadi sahabat itu macam-macamnya, cuma jadi tercari lawan tertuhanakan. Asalnya seperti ini ya, dihina orang kada tahan, muha kada punas, lalu operasi, apa? Nah, pasti bertahan dihina tidak asalnya. Cari bayarannya misalnya 4M, berhina mau operasi, hasilnya kan ini bagus kan, tabung masuk ke dana adan gitu aja. Nah, lalu timbullah sebuah pendapat dari kebanyakan orang, mun kada ada duit kayak apa? Maulah hidup mun kada ada duit. Nah, timbul dah pendapat harus begitu. Yang pada akhirnya orang yang mahaga duit akan merasa kurang dan kada pernah puas. Padahal banyak habis duit cari itu lah. Padahal banyak habis duit cari itu lah. Aku naik disuruh dari Nasidip nih, mau lampu mati berapa gram dari Jaka turun ke pasar para kajiannya di pasar baru sih, cari lampu nang pucuk lawan nang dikehendaki kita mukaran Jaka kawa duit seorang Jaka kawa kenapa ada jadi jauh hubungan sedikit, ini ongkos ojek, ini ongkos makan berdosa mun itu ampun kok buat pelaksanaan menyumbang sedikit. Nomor 1 kebaikan ada duit, ada nih paling nomor 1 duit, ada kebaikan. Pulang ke pasar ojek duit seorang, makan duit seorang, namanya itu kebaikan harus ada. Ini kan ini ojek makan lah. Sudahlah, pula pasar nota 500 tulisan 800 berapa bukti ini kaki duit ini duit ada kan sementara pengajian atarinnya 10M hari ini 2 bila sorenya bila kadang diimpas duit. Kapan syukur? Karena orang yang menghargai duit pasti merasa kurang dan tidak akan pernah merasa syukur. Ini menjadi agama datang bersyukur pun. Kadang apa orang menyayangi. Bola yayasan dapat izin harus sekali ini sedang minta sumbangan ada dapat bertahan cuma kira-kira ada ya pokok duit sudah jadi ini bahayanya. Lalu bab syukur tadi kada ta'amalan, bahkan kalau takdir datang dalam hidupnya kada cocok lawan kehendaknya, ini ada bab untuk syariat nang ada wal berai
Misalkan kan Jakarta ini, nah Jakarta ini tapi selamat Jakarta ini, nah ini gara-gara ini kan tampuk mana? Bis ketahuan orang, ini jalan sini tapi nggak selamat, ini jalan sini kamu ya. Ada lagi bab saya, nang ada takdir nang dibuang, nang sudah terjadi nasi sudah jadi basi, jadi bubur kau dimakan, sudah kayak lagi, nggak ada mengurung kan maluan. Syariat, ya kan syariat, yaitu syukur. Insyaallah mudah-mudahan kita nih berkemakan kata kawai menjadi hubungan panitia masjid nih mikirakan kayak apa masjid ini bagus, jangan mikirakan kayak apa duit masjid diambil. Itu lain sudah lain, duit masjid diambil. Ini misalnya aku menyisalahkan ke lain, kalau tersinggung orang baik menyisalahkan ke masjid ya Allah, tak mungkin hubungannya tersinggung. Misalkan misalnya pemerintah bisa pemerintah tersinggung, ini ada juga. Ya, hari Jumat sumbangan berapa? 12 juta. Malam Jumat anggap aja kurang lebih 12-13 juta. Ya. 12 anggap 24 leh seminggu kali 4 nah 100 jujur mengambilnya 100 juta sebulan ya Allah. Hanya masjid ini aku berapa dibarasi itu dulu nambah penting debu jangan ada, tahi cacak jangan ada, apalagi kain sapi. Ya, dibersihin maksudnya apa? Nomor 2 dijaga, nah, dibersihin nomor 2 dijaga. Jangan sampai ayam itu masuk ke masjid. Jangan sampai. Jaga, jangan sampai ayam masuk. 6 K2, 6 mana nari-nari biasa kayak. Kalau dihalang-halangi, kalau dirajia cacaknya adalah lawan kano nih kabibita tikus macam juga burung ya Allah dan apa nah ini sudah. Nah sekarang langkah keduanya apa? Berasi apa nih kalau dirajia burung ini selama ada ruang kawinnya masuk. Adalah kita ini otak mesum juga. Selama ada uang belum tahu masuk. Jujur juga. Pintar buang nikah. Aku tuh kita pikir asalnya. Jujur juga seorang salah benar. Seorang salah benar. Habis dipahami orang jujur. Nah, ada tali burung, tali cacak bersih. Nah, berapa dibalik? Nah, menggawi ini pulang utaknya lebih banyak baik daripada pulangnya. Tapi ini tetap dibalik. Cuma utaknya lebih banyak baik daripada duit. Lebih banyak baik-baiknya anak baik. Ini panggilan kebaikan enggak? Ini panggilan sama dibubur. Bah, bidadari seikong bila tali cacak seikong. Ya Allah, betul anu tali cacak. Umumnya ini. Boleh ke rumah. Ya, aku dapat gawian, maaf Pak, bersihin masjid, ujar namanya rusak. Kenapa? Banyak yang bidadari. Cemburu. Kenapa jadi cemburu? Yang pilih laki bergawin bersihin masjid hanya karena bidadari. Nah, satu hal bersihin. Lampu pulang, terutama kayak malam
dari jalan parkir sampai menuju masjid kan dipantau. Jangan sampai orang parkir ini kadang Anda di lampu jangan tahu atau jangan ada isi lampu ambil di tengah itu. Jangan. Itu kan layanan buat ibadat kebaikan. Kadang-kadang masalah. Tangga-tangga turun kadang selamat turun orang dari kendaraan lurus jalan kada melihat turunnya itu nampak melihat bahari itu kan kurang bahari kayak di musala di langgar masjid kita koduan itu di tambahnya ke sumur lampu remang-remang ya lah dari pinggir nih nah makanya nah sekian pakai nih jadi bertinggi guleng gitu ini sumur nih lampu di sini ambayang papangnya tak situ lah ambayangnya nah lampu itu suku pakai hajinya hirang ke papang lihatnya bodoh manjat turun sedikit cus tinggal kira sini ambayang ke papang lampunya ambayang itu nah hirangnya dikira sedikit nama papang timbul daripada membanjir berudu sekaligus sidin nang tadabur tadi kurang beragama insyaallah Tuhan sidin ulun hendak melambat duduk tapi pian takut sidin nang tadabur kayak itu bisa nanti ya Allah makasih ulun hendak duduk tuh muha dulu anak-anak adanya yang luar biasa langsung otomatis makasih nah hubungan tujuan ini kirakan supaya jangan bayang lagi nah apa kasihan murah jangan menghadang anak seorang yang berjabur hanya berpikir ya Allah cari lampu parkiran ya Allah pada peribadatan hanya harus konsisten ya Allah cuma aku nih mati dia soal sistem wassalam maka akan sujud mati konsisten listrik mati sujud maulah tukang sound system nih teman apa sujud nih tangan sekarang nih apa mixer apa nanti kenapa ular di situ ngomong di buncusan anak tahunya sujud bangkit ya Allah ada sekali dia bangkit Assalamualaikum bakal kedua nih itu stres ayo nah jadi setiap masalah pikir kenapa duitnya ada nah lain ala ulihal duit deden apa duit deden apa lawang-lawang misi bila kuncinya rusak ganti jangan sampai orang aduh itu jadi sambil ikutin ini batas menahan lawang ini penyebab ada lagi masih komplem masuk ke dalam WC ya kan kloset ke situ ada yang duduk di kloset menahannya lawan batas ada begini ya di lawang akhirnya aja ada pelancingan lagi gara-gara ini seperti tidak lawang tak ada kunci rusak kunci papuk udah satu karangan bangsa rumah papuk nagun-nagun papuk baik dari awal sama sekali ada berbuang duit anak kali rapiah dia ya Allah kurangnya anak berak batangan yang jarak kali rapiah tabah berak kan itu teman
Ringkas kata, bilanya kebaikan nomor satu, selamat. Tapi bila duit yang sudah jadi nomor satu, bahaya. Ya, nah itu syukur namanya. Syukur, kalau bersyukur, jadi bisi tenaga dibagi-bagi, ada yang kena. Kita dulu mengatakan sudah ada yang membagi-bagi tenaga. Ada ilmu dibagi-bagi kan main kena aku kurang dua. Apa main kena makan? Ya kalau barang tak ada. Kenapa? Kebaikan itu syukur, bersyukur itu bagus. Berbagi-bagi itu bagus. Ya kan? Hambalnya hari-hari atau seminggu sekali disedot lawan apa? Nah, vakum namanya. Tugasnya tak hendak seorang yang memakum ada alatnya khusus itu memakum debu-debu ada apa-apa membutuhkan asma dan sujud di hamba ini jadi asmaul husna lawan debunya pokoknya pikiran tuh hendak bagus musik ini hendak baik wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub insyaallah itu misal jadi ini kan bapak sekolah suruh teman pintar jujur-jujuran kita tahu di bacaan mbak pintar tadi pak kada bungol dulu nih kan mbak kada bungol bang nah kayak orang bungol supaya pintar nah itu sepertaan bisa mudah-mudahan kita bermata dan kita nih kadang-kadang kita nih begawinya power gajinya nggak banyak ya tuh orang ada dua sekali gajinya dulu duit kada dari pikirannya ada dua dan buah rumah tuh nah buah rumah aja sudah deh kalau kesannya bertanam bumbili bertanam pepaya bertanam limau gawi hasil enak dulu nah itu nambah gawi ada kita nih apa cara duit dapat banyak gawian sedikit coba orang berjualan misalnya dalam kecap misal kada jual pengalaman berjual dalam kecap justru itu lah misal jadi kalau dalam kesinggungannya ya Allah ulun misalnya kan berjualan ini kalau menjual ini ya Allah ini kan kecap pada lagi di Kalimantan Selatan nah, banyak orang datang karena dengan kecapnya memang utak jahat berpikir mengurangi harga ini bukan duit tuh banyak gawinya setengah nah ini sampai bahari ingat tidak sejarah hotel nah ingat lah nama buat duit dapat nah sambil rokok aja carinya mandat duit 100 juta harapan tadi bertuyuk sekalinya yo coba dari manual yang sederhana aja Indonesia coba Indonesia itu bahan banyaknya di bumi itu alat banyaknya di bumi ayo gawe ulah bang amas kamu dibujur amas jual ke orang ulah minyak jual ke orang ini ada ambil ini jual ke orang nyampe hari ya apa berajin-rajin kita nang ahli olah minyak bahari orang bulan minyak lalaannya ngarannya nang kawadi ulah minyak rambut selama ada minyak itu mencetak rambut akan kena sinar matahari coba ulah bikin minyak jual itu ada murah
Ini ulun ini bunga bintang, cuma berpikirannya sadanya itu tidak boleh salah di mana. Banyak bahan di wadah kita ini apa kurangnya? Sawit di wadah kita, batu bara wadah kita, batu mareng gitu juga. Ulah rajin-rajin. Jika ada apa supaya banyak duit, jangan ini coba di Kalimantan ini misalnya yang pintar-pintar bola pesawatan dulu kan, bikin pesawat mendarat di mana? Di bawah, ngomong mendarat di atas. Suatu tahun lagi. Keahlian yang paling penting. Nah, tapi manakala duit jadi tujuan yang menguasai otak, kata pikiran gini, mana pun bertanah papaya, ini berpikir kayak apa supaya duitnya lebih banyak, nah, tapi duduk dulu, ada mau bertanah papaya. Mudah-mudahan kita berganah dan berganah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita sifat syukur, menyukuri apa yang ada. Kemudian kita sama-sama ingin membagi-bagi karena ingin anugerah. Mudah-mudahan dengan cara itu la in syakartum la azidannakum. Tiga, taat takdir dua. Apa syariat menuntut? Pandang taat itu anugerah Allah, jangan dianggap-anggap. Empat, maksiat. Jangan memandang hakikat. Ini takdir Tuhan untuk malam ini. Nah, awal bintang harta ditakdirkan kapal 18. Itu dia kada hentak, kayak culuk bunga. Syariat dan diduduki jangan hakikat. Kalau taat duduk kapan di hakikat, tapi kalau maksiat duduk kapan awak di syariat. Arti di syariat di sini pandang kita punya usaha ikhtiar, ada sengaja yang memang dari kita. Artinya apa? Aku salah, ampuni ya Allah. Isuk suka tadawi pula. Ampuni ulun ya Allah. Hati ulun pokok marah ampih, tapi mengarang kata kawai kodaan menyeraput dan ulun yang salah. Tadawi pula sebulan malah itu. Kawan datang nama nasi menangkap itu dia bertobat ngarannya mulolo. Baik para yang bertobat jangan bertobat. Tetap dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat. Harapan mudahan mati dalam taubat. Jangan tergoda lawan baju mulolo itu jangan. Allah Maha Pengampun, sekalipun 70 kali berbuat dosa dalam sehari. Nah, wasyari'atu tuttaba'u min ghairi ifratin wala tafritin wala ghulwin. Jangan kurang, jangan lebih, jangan salah. Lokal lebih, jangan kurang, jangan salah, jangan. Apa yang telah diatur oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad melewat aturan syariat, apa yang digawi, apa yang dipraktekkan. Maka dari karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, ittabi'ul ulama fa innahum 'indallahi qurana. Artinya janganlah kamu berpaling daripada orang yang alim, karena mereka adalah orang mulia dalam pandangan Allah. Artinya mereka penerus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat tidak bisa didapat tanpa dari ulama. Ulama ini yang mengambil daripada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ulun berpesan, berharap dan memohon
agar kita semua paling kada bisa benar dan jujur melaksanakan syariat. Hendaklah kaum muslimin muslimat semua yang hadir terutama peganglah karangan Datuk Kelampaya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karangan Sabilal Muhtadin. Beliau telah menulis dengan tangan beliau cara beribadah menurut mazhab Imam Syafi'i. Jangan lagi berpikir yang lain. Kalau hendak dapat berkat, turuti yang bujur. Bagaimana sembahyang yang bujur? Buka kitab karangan Datuk Kelampaya. Bagaimana rokok yang bujur? Buka kitab karangan Datuk Kelampaya. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib bermadhab. Itu Ahlus Sunnah. Terserah mau Imam Syafi'i, mau Imam Maliki, mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa jadi harus bermadhab? Mereka berpendapat ini yang menjagakan agama dan berhasil dengan menuliskan karangan-karangannya di atas kertas. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah di Kalimantan Selatan adalah masyhur pegangan ibadah Imam Syafi'i. Dan Datuk Kelampaya sendiri yang alim besar, seandainya beliau ingin mengarang mazhab Abu Hanifah, seandainya beliau ingin mengarang mazhab Maliki, seandainya beliau ingin mengarang mazhab yang lain, kawal dan kuasa. Kenapa beliau mengarang karangan mazhab Imam Syafi'i? Agar Kalimantan jangan bercerai-berai, agar Kalimantan jangan sampai berkelahi, jangan berbeda pendapat. Jaga niatnya Datuk, jaga niatnya seorang wali Allah yang dianugerahkan Allah di Kalimantan Selatan. Beliau telah berniat suci dan murni mengarang kitab fikih. Ini pegangan kalian, jangan sampai kalian bercerai-berai. Dua, jangan sampai yang lain masuk ke dalam Kalimantan melayani karangan Datuk Kelampaya. Karangan beliau hak, tulisan beliau hak. Beliau bermadhab Imam Syafi'i, raja di kerajaan Banjar istilahnya. Dulu beliau penasehat terutama masalah agama karena kealiman dan keluasan ilmu beliau. Karangan beliau sangat luar biasa. Nah, apabila kena datang ke Banjarmasin, orang nang kada bermadhab kedusah diumpat. Kenapa? Ada karangan dan kekurangan. Jaga, tapi jangan dihina, jangan dimusuhi. Ringkas kata, jaga. Bila pinang malam langit, ada nang modelnya, ada pada sembahyang, lalu jadinya aku wali, aku orang yang jujur, kacak orang mana? Julung ke polisi. Siapa yang melacak? Moi. Ya, moi dua punya tugas. Oh, ini aliran listrik. Berbahaya ini, setrum yang mematikan. Kacak, ya polisi. Polisi, moi. Tak, orang pindah mengalidu. Karena kalau kayak ini dilihatkan seikung, berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, bertujuh, berlapan, bersepuluh, berseratus. Ini untungnya ini karena macam-macam. Nah ini dua ada tahanan yang mengerangkan sabar, bahkan pilih itu ketimpas pas kelahian. Mudah-mudahan ini hak. Ada kawa kitab Sabilal Muhtadin sesuai masjidnya Sabilal Muhtadin, Parokunan Jamaluddin, cukup tidak.
Apalagi lagi cari, kita hendak membaca kitab kuning, kitab gundul, ada kawat, nang gondrong ini kita bisa baca. Tuh Al-Quran tuh berbaris, gomol hurufnya membaca, apalagi nang gundul, berbaris nada. Ayo sudah kitab Melayu, Mufti Kerukunan Jamaluddin. Oh ini cara wudhu ini, cara sembahyang ini. Oh, tanda tangan di atas pusat, di bawah susu. Oh, ada. Jadi bila turun ke bawah mana takbir nih, salah. Kata sama lawan waktu, Allahu Akbar. Juhong mulai sana apa ya? Ada kita pegang. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i begini, kalau Imam Abu Hanifah begini, Maliki begini, mana diturut? Pegang dong yang dekat. Jangan meluncak-luncak. Kenapa Imam Syafi'i? Kenapa Maliki? Kenapa Hambali? Jangan nyaman bertahan. Jadi wudu Imam Syafi'i, sembahyangnya Imam Maliki. Jadi Imam Syafi'i, ini udah lihat wudu aja sembahyang kalian. Jadi Imam Malik, yang udah melihat sembahyang aja wudunya berbeda. Kedua-duanya kadang kali. 4 madhab ini adalah diakui kebenarannya oleh Sayyidina wa Habibina Muhammad. Dan mereka jadi penerus kepada Rasulullah SAW. Walaupun berbeda, perbedaan adalah rahmat bagi umat. Ini yang dimaksud ikhtilafu ummati rahimahullah. Imam Syafi'i menyatakan bilanya sudah tahiyat bergerak sekali. Imam Maliki bergeraknya tapi tangannya ada berangkat. Gerak amun Imam Syafi'i ini kada karena waya-waya. Jadi waya-waya Imam Syafi'i, waya-waya Imam Maliki. Jadi kena kawan. Ini kawan. Bisa. Kubur. Benar enggak? Tujuan aku. Ini pendamping ini malah insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat diriku. Ini pegangan kebenaran. Kebenaran harus disampaikan walaupun pahit. Tidak tuh kelampaian untungnya menuliskan karena tahalus apapun aja. Buka cara berwudu nang wudu. Nang membatalkan wudu ada dalam Sabilul Muqtadir. Nang syarat sah wudu ada. Cara wudu rukunnya ada. Sunat wudu ada. Doa wudu ada. Apa lagi? Apa nak tinggal? Gayung, banyak gayung, tapi datang dulu. Apa? Wasyariah tuttaba. Giring syariat, tapi gimana giring syariat? Mereka ada pegangan. Udah, kita ini mati dong, dan harapan kita ada memberi syafaat. Dan tentunya di Kalimantan Selatan di zaman Datuk Kelampayan yang dikenal masyhurnya itu ada ulama lain. Bahkan dunia mengenal siapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Baghdadi. Terutama Asia, Brunei, Singapura, Malaysia, siapapun. Nah, kita kata-kata beliau ada kitabnya. Ini bunyi cara bodoh ya Pak. Ada cara sepanjang pindah malah lain ini. Malah lain, tahu lah malah lain. Jaka jala lain itu tafsir. Ini malah lain. Malah lain gara-gara maulah anaknya, maulah anak yang malah lain ini. Ialah mailan maulah. Itu kan ada bacaan juga. Mailan maulah lahir anak namanya malah lain.
Mailan maulah, mbak bangun gawe itu mailan maulah bukan? Dikira model bahasa mailan maulah itu kan boleh. Maulana wa habibina. Jadi ayo kita Kalimantan Selatan nih Bengkulu, apalagi ini masih ini namanya apa? Sabilan. Suatu zaman, suatu masa di mana misal kitab Datuk Kelampayan kada diherani orang, kitab Datuk Kelampayan itu kada dipegang orang lagi dan malah ingin dianuakan. Alaika bi khasati nafsik bada'il awal. Kau harus sembunyi, selamatkan dirimu karena kau dikejar-kejar. Ini jelas kewaliannya, apalagi jangan ragu, bisa sini itu wali. Enggak ada yakin kamu. Ada yakin, udah wali. Nah oleh karena itu siapa meyakini Datuk Kelampayan itu wali, ada berkah. Paling kada bisa maaf kumpul sama mereka. Kan ini hebatnya etika, ini hebatnya pandangan. Kan diarah misalnya kemana? Diarah ini wali ini. Kalimat ikam itu membuat ikam dinaikkan Tuhan pangkat. Apa? Ma'akum. Hadis menyatakan siapa diarah, hadis fatwa ulama mengatakan siapa diarah sama kamu wali abdal dimasukkan golongan abdal, siapa diarah sama kamu wali kutub digolongkan wali kutub. Kenapa jadi digolongkan? Karena percayanya. Pada mudah percaya sama wali. Secara pendapat ulama la ya'riful wali illa wali wa la ya'riful jauhara illa jauhari. Kita akan kenal seorang itu wali kecuali ini itu paling ada wali halus. Wali halus. Nah jadi dengan diarah ini wali di kita, mudahan kita dicap Tuhan jadi wali karena memadahkan kurang wali. Dan orangnya betul wali, Datuk Kelampayan orang lain dengan tukang sawang ayam. Dan ini wali sako, tapi bersako juga. Ini Datuk Kelampayan tidak perlu ragu lagi. Wala ya'riful jauhara illa jauhari. Tidak akan tahu bagus baiknya batu kecuali dengan pembatuan. Iya. Menggunakan tukang tambal sapi tak tahu di batu bagus terus, tapi menggunakan paling tangan. Oh ini tengah hilalak. Oh ini bibirnya sembunyi. Oh ini kapur. Ini bagus semua. Kenapa? Karena ahlinya. Mungkin kita melihat berlian bagus terus. Bila putih bagus tak tahu di dalamnya tak hilalatnya tak hambur. Tahu kita ukurannya berapa kita tahu. La ya'riful jauhara illa jauhari. Az-zair mundarijun fihi nuzul. Orang yang ziarah akan dimasukkan golongan orang yang diziarah. Allah. Nah, mudahan ya mudahan ini harapan dan keinginan kita dapat syafaat. Wa a'immatu sadatina Ali Abi Alawi salaku mahjatahum bayda wa tariqataha samha. Ulama-ulama bahari, wali-wali Allah, para habaib dan pengikutnya, mereka menjalani jalan yang putih bersih, jalan yang penuh kebenaran dan kebijaksanaan, al-uliya yang tinggi kedudukan. Wala ahadun minhum yunsabu ila tahrif atau takhrib atau rukubin ghairil ahwal. Dan tidak ada dalam manaqib mereka diceritakan mereka merubah syariat, mereka menghilangkan syariat, atau tidak pernah ditulis dalam manaqib mereka itu orangnya mencari yang
lemah dan nyaman dan Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Ali, dzurriyyatnya Rasulullah SAW. Beliau dengan di rumah sembahyang 500 rakaat. Ya. Adapun Rasulullah orang bijak, tarawih di tengah orang banyak beliau kerjakan 8. Kenapa? Sama beliau takut di wajah. Di rumah beliau sama. Rasulullah itu seandainya menampaikan akan keasliannya, siapa yang bisa ngikut? Pasti beliau yang kalah, turun kepada derajat yang paling rendah daripada umatnya beliau. Paling rendah itu yang dipraktekkan. Tapi kita lihat cucu-cucunya beliau, ya, pengikut-pengikutnya beliau, saya sama dari jam 2 sampai jam 9 nggak berdiri dari saya. Yang lain lagi puasa Daud, Senin puasa, Selasa ada, Rabu puasa. Rasulullah pernah, karena beliau turun kepada yang di bawah. Orang bijak. Wong sijin menggawin itu mati kita. Nang puasa Ramadan aja kacanya menyeraput. Iya. Sangha bijak. Nah, tidak ada mereka merubah, tidak ada mereka itu orangnya mengarasi. Lihat nih kemampuan. Bahkan Nabi kadang-kadang takutan bersiwak itu diwajibkan kepada umatnya. Nah, mencari si itu mempraktekkan yang nyaman bukan berarti apa agar semua orang bisa meniru. Kalau Nabi kan silahkan. Rasulullah sudah di atas dari semua itu. Liwaqtun la yas'ani illa aku punya waktu yang tidak boleh diganggu-ganggu kecuali aku yang menentukan. Nah, jadi menurut Rasulullah kita di Banjar itu kalangan beliau Sabilal Muhtadin, Datuk Lampain apa lagi. Bila pina malah lain daripada Datuk tak bisa diturut, tak bisa. Mau guru itu memaksa ya, kesalikan main. Kok itu memaksa itu lang bujur, aku mengatakan menarik itu berlian bujur, nah itu berlian palsu itunya. Itu nang berlian bujur, nah ambil berlian nang bujur, jangan kalau diambil karena itu nang bujur. Bahari rasanya di sini dibacakan kitab Sabilal Muhtadin. Nah, beliau kok paham kan paham baca saja ini bisa. Tapi ini pegangan puasa babnya ada di Sabilal, ya. Boleh bagaimana? Wudu ada, mandi wajib ada. Ya kapan si itu mengarang? Pertama rukun sembahyang niat, batu takbiratul ihram sudah ada niat itu orang diperincikan, dipanjangkan kesnya berniat begini, cara niat begini. Kalau berniatnya begini salah, mau niat memang wajib kayak Pak. Semua tertulis di atas kertas putih karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Nah itu dulu mungkin dimaafkan nanti sambung pulangnya ada undangan. Kepada sekalian jemaah diundang hari Sabtu atau malam Ahad jam 20 WITA atau sesudah salat Isya di halaman Majelis Al-Barokah atau Jalan Ratu Jaleha Komplek Masjid Ar-Raudhah. Jalan Ratu Jaleha Komplek Masjid Ar-Raudhah tanggal 26 November malam Ahad. Nah itu undangan Haul Akbar Kiai Syarwani Abdan atau Tuan Guru Pangeran. Mari kita berdoa kepada Allah. Pertama, mudah-mudahan dosa kita diampuni, rahmat Allah turunkan, syafaat Allah berikan, kebenaran Allah perlihatkan, dan mudah-mudahan kita mati membawa iman dan makrifat yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Latifan bil ibad qul bina واصل بنا وارحم عبيدك
تنزيل الجواد تحيي البلاد مع العباد يا لطيف
بفضل سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد